Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, yaitu teknologi luar angkasa. Sebelum teman-teman mengenal lebih jauh mengenai teknologi luar angkasa, teman-teman harus mulai dari sejarah teknologi luar angkasa itu sendiri. Sejarah merupakan hal penting karena semua yang terjadi, berjalan, dan berkembang di dunia ini tidak akan bisa terlepas dari masa lalu. Oke, yang pertama, teknologi luar angkasa adalah teknologi yang digunakan untuk pergi dan mengambil objek dari luar angkasa. Sedangkan luar angkasa atau dikenal juga dengan istilah antariksa adalah bagian luar dari atmosfer yang merupakan hamparan kosong dan hampa udara. Pada masa perang, teknologi luar angkasa erat kaitannya dengan persenjataan. Hal ini karena secara spesifik pengembangan teknologi luar angkasa bermula dari penemuan roket yang digunakan untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Materi yang akan dijelaskan yaitu yang pertama, tokoh perancang teknologi ruang angkasa, yang kedua, perkembangan teknologi ruang angkasa, yang ketiga, konspirasi tentang Neil Armstrong dan Edwin Aldrin, yang terakhir, Mars dan Pluto. Tokoh perancang teknologi ruang angkasa Uni Soviet. Yang pertama ada Valentin Glushko. Valentin Glushko adalah seorang sebagai perancang utama mesin roket dalam program Soviet selama puncak perlombaan luar angkasa antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan merupakan pendukung sibernetika dalam program luar angkasa. Dia adalah penulis ensiklopedia sibernetika pertama di dunia. Setelah lulus dari Universitas Negeri Leningrad 1929, Glushko mengepalai Biro Desain Laboratorium Dinamika Gas di Leningrad dan memulai penelitian tentang mesin roket elektrotermal, bahan bakar padat, dan bahan bakar cair. Bekerja sama dari tahun 1932 hingga 1966, Glushko dan perancang roket terkenal Sergei Pavlovich Korolyov meraih kemenangan terbesarnya pada tahun 1957 dengan peluncuran keduanya, yang pertama rudal balistik antar benua pada bulan Agustus dan satelit buatan pertama yang berhasil Sputnik 1 pada bulan Oktober. Pada tahun 1974, ia diangkat menjadi kepala perancang program luar angkasa Soviet, di mana ia mengawasi pengembangan stasiun luar angkasa Mir. Glushko menerima banyak penghargaan resmi termasuk hadiah Lenin 1957 dan terpilih menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Uni Soviet 1958. Selanjutnya ada tokoh penjelajah ruang angkasa Uni Soviet, yaitu Yuri Gagarin. Yuri Gagarin adalah seorang pilot dan kosmonot Soviet dalam penerbangan luar angkasa berawak pertama yang berhasil menjadi manusia pertama yang melakukan penjelajahan ke luar angkasa. Berpergian dengan Vostok 1, Yuri Gagarin menyelesaikan satu orbit bumi pada 12 April 1961. Dengan mencapai tonggak penting bagi Uni Soviet di tengah perlombaan luar angkasa. Ia menjadi selebriti internasional dan dianugerahi banyak medali dan gelar, termasuk penghargaan tertinggi negara, pahlawan dari Uni Soviet. Selanjutnya ada tokoh pendukung teknologi ruang angkasa dari Amerika Serikat. Yang pertama tercantum juga dalam buku John F. Kennedy and the Race to the Moon. Pada tahun 1961 dan 1962, Kennedy berinisiatif ke bulan. Sebagian didorong oleh antusiasme penerbangan awal proyek Mercury, termasuk misi suborbital Alan Shepard. Presiden John F. Kennedy memulai perluasan program luar angkasa Amerika Serikat secara ambisius negara tersebut untuk mendaratkan manusia di bulan pada akhir dekade ini. Lalu pada tahun 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik. Hal tersebut memicu respon yang kuat dari pemerintah federal untuk memastikan Amerika Serikat tidak tertinggal dari pesaing komunisnya. Namun proyek Mercury dimulai 2 tahun kemudian.
Tujuan proyek Mercury adalah mengorbitkan pesawat ruang angkasa berawak di sekitar bumi, menyelidiki kemampuan astronot untuk berfungsi di luar angkasa, dan memulihkan astronot dan pesawat ruang angkasa dengan aman. Tokoh perancang teknologi ruang angkasa Amerika Serikat. Tokoh lainnya yang penting dalam sejarah teknologi luar angkasa adalah Robert H. Goddard, yang dikenal sebagai bapak roket modern. Goddard berhasil meluncurkan roket cair pertama di dunia pada tahun 1926. Pada tahun 1944, Jerman meluncurkan V-2, roket balistik pertama yang mampu mencapai ketinggian lebih dari 100 km. Perkembangan teknologi ruang angkasa Uni Soviet. Yang pertama, ada Sputnik 1 adalah satelit buatan pertama yang diorbitkan pada 4 Oktober 1957. Sputnik diluncurkan dari Cosmodrome Baikor di RRS Kazakhstan. Peluncuran Sputnik 1 yang merupakan buatan Uni Soviet pada saat puncak Perang Dingin mengejutkan dunia barat dan menyebabkan Amerika Serikat memulai perlombaan antariksa. Lalu yang kedua ada Vostok 1 adalah misi luar angkasa berawak pertama dalam program Vostok dan misi luar angkasa berawak manusia pertama dalam sejarah. Pesawat luar angkasa Vostok 3KA diluncurkan pada tanggal 12 April 1961. Penerbangan tersebut membawa Yuri Gagarin, seorang kosmonot Uni Soviet, ke luar angkasa. Misi ini menandai pertama kalinya manusia terbang ke luar angkasa, serta penerbangan orbital pertama dari wahana antariksa berawak. Vostok 1 diluncurkan oleh program luar angkasa Uni Soviet dan dirancang oleh insinyur Soviet Sergei Korolev di bawah pengawasan militer Kerim Karimov dan lain-lain. Luna 2 atau Lunik 2 atau S1A series adalah wahana antariksa kedua dari program Luna Uni Soviet yang diluncurkan ke bulan. Objek ini adalah wahana antariksa pertama yang mencapai permukaan bulan dan juga yang pertama objek buatan manusia untuk mendarat di planet lain. Pada tanggal 14 September 1959 berhasil menubruk permukaan timur Luna Mare, Imbrium dekat kawah Ertisides, Archimedes, dan Autolycus. Selanjutnya ada pesawat ulang-alik Buran adalah pesawat luar angkasa yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada 1980-an saat negara ini menjalani masa perang dingin dengan Amerika Serikat. Pengembangannya sempat terhenti, namun sekarang dilanjutkan oleh Rusia. Buran dalam bahasa Rusia berarti badai salju. Pesawat ulang-alik itu dirancang untuk menanggapi program NASA. Pengembangannya belum sempat 100%, namun pengembangan pertama kali sudah dilakukan pada 1988 dengan menumpang roket Energia. Pada 15 November 1988, Buran berhasil mengorbit di sekitar bumi dan kembali ke lokasi peluncuran. Penerbangan itu dilakukan dalam mode otomatis tanpa awak di dalam pesawat. Selanjutnya ada perkembangan teknologi ruang angkasa di Amerika Serikat. Yang pertama, pesawat ulang-alik Columbia yang merupakan pesawat ulang-alik pertama dalam armada pengorbit NASA. Misi pertamanya STS-1 berlangsung dari 12 April hingga 14 April 1981. Pada 1 Februari 2003, pesawat ini meledak dalam misi ke-28-nya sehingga menewaskan seluruh awaknya yang berjumlah 7 orang, yaitu Komandan Rick, pilot, orang India Amerika pertama di luar angkasa, dan orang Israel pertama di luar angkasa. Sepanjang sejarahnya, Columbia telah melakukan 28 penerbangan, menghabiskan masa selama 300,74 hari di luar angkasa, menyelesaikan 4.808 orbit, dan terbang sejauh 201.497.772 km, termasuk misi terakhirnya. Yang kedua, ada pesawat ulang-alik Challenger. Pesawat ini mengalami kecelakaan yang dimana kecelakaan itu merupakan kecelakaan fatal program luar angkasa Amerika Serikat yang terjadi pada Selasa 28 Januari 1986. Pesawat ulang-alik Challenger meledak setelah 73 detik diluncurkan, yang menyebabkan kematian 7 awak astronot. Lalu yang ketiga ada pesawat ulang-alik Discovery. Pesawat ini adalah sebuah pesawat ulang-alik NASA
pertama kali diterbangkan pada 30 Agustus 1984. Pesawat ini merupakan pesawat ulang-alik ketiga setelah Columbia dan Challenger. Fungsi-fungsinya adalah untuk misi-misi penelitian dan pemasangan stasiun luar angkasa internasional. Lalu yang keempat ada pesawat ulang-alik Atlantis yang merupakan salah satu armada wahana antariksa yang dimiliki oleh NASA. Atlantis merupakan pesawat ulang-alik keempat yang dibuat. Yang kelima ada Endeavour. Endeavour ini merupakan salah satu dari 3 buah pesawat ulang-alik yang masih beroperasi di dalam armada NASA, Badan Luar Angkasa Amerika Serikat. 2 pesawat luar angkasa yang masih beroperasi yang lainnya adalah Discovery dan Atlantis. Dan yang keenam ada Enterprise. Enterprise merupakan pesawat ulang-alik yang pertama yang sebenarnya merupakan wahana uji terbang. Puncak prestasi Amerika Serikat dicapai ketika Amerika Serikat berhasil mengirimkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin sebagai manusia pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Melalui misi Apollo 11 yang diluncurkan pada 17 Juli 1968 yang sangat mengejutkan seluruh dunia. Tampak pada foto sebelah kiri adalah Neil Armstrong dan foto sebelah kanan adalah Edwin Aldrin sebagai rekannya. Neil Armstrong adalah orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan 9 menit lebih dahulu menginjakkan kakinya sebelum rekannya Edwin Aldrin orang kedua yang menginjakkan kakinya di bulan. Ternyata dari 2 foto tersebut tidak cukup menguatkan bukti bahwasanya Amerika Serikat pernah mengirimkan orang yang pertama kalinya menginjakkan kakinya di bulan. Masih banyak yang bertanya-tanya apakah benar manusia bisa menginjakkan kaki di bulan, dan muncullah beberapa banyak konspirasi tentang itu. Di antaranya adalah mengibarkan bendera Amerika Serikat di lingkungan hampa udara. Daftar ini memasukkan bukti dari sejumlah foto seperti tidak adanya bintang di latar belakang foto daratan bulan dan kibaran bendera Amerika Serikat di lingkungan hampa udara. Masa sih bendera Amerika dapat berkibar dan bergelombang padahal di luar sana tidak ada sedikit pun oksigen dan udara? Akan tetapi, konspirasi tersebut disanggah oleh Michael Reich, astronom dari University of California. Ia mengatakan terdapat justifikasi ilmiah yang mempertanyakan teori ini. Bendera menjadi kusut atau bergelombang dalam berkibar karena tenaga yang dikeluarkan Neil Armstrong dan Edwin Aldrin. Saat menancapkan tiang ke daratan, bentuknya tidak berubah bergelombang saja karena gravitasi bulan 6 kali lebih rendah dibandingkan bumi. Selanjutnya adalah jejak kaki palsu. Jejak kaki yang ditinggalkan manusia di bulan juga menjadi sasaran para pendukung teori konspirasi pendaratan bulan. Mereka memandang kurangnya kelembaban di bulan tidak memungkinkan bertahannya gambar seperti foto jejak kaki Edwin Aldrin. Meskipun demikian, pernyataan tersebut disanggah oleh Mark Robinson, profesor di Arizona State University. Memberikan penjelasan ilmiahnya yaitu tanah bulan tertutup lapisan batu dan debu bernama regolit. Lapisan ini sangat halus dan mudah terkompres ketika dijejak. Karena partikel di tanah juga kohesif, jejak kaki bertahan meskipun sepatu boot sudah bergerak pergi dari tempat itu. Robinson menegaskan jejak kaki ini di bulan akan tetap berada di sana selama jutaan tahun karena tidak adanya atmosfer di sana. Perkembangan teknologi di Cina. Cina meluncurkan Chengdu Artificial Moon atau CDAM yang dayanya dapat digunakan untuk menerangi malam dan menggantikan lampu jalan. Cina juga membangun stasiun luar angkasa yang selesai dibangun 2022. Stasiun luar angkasa itu akan berbentuk seperti huruf T. Stasiun ini akan menawarkan ruang hidup hingga 5.650 kaki kubik atau 160 meter kubik di 3 modul, lebih sedikit dibanding ISS yang memiliki 13.696 kaki kubik atau 388 meter kubik ruangan. Juga Change 4 meneliti batuan bulan, robot penjelajah rover U2 dan misi Change 4 terbangun untuk ketiga kalinya pada 3 Maret 2018 lalu. Mereka ditidurkan ketika sisi terjauh bulan ada di
Di situasi malam, 1 malam di bulan sama dengan 14 hari waktu di bumi. Mereka kembali bekerja untuk menjempret penampakan di sisi terjauh bulan. Robot penjelajah dalam misi Change 4 U2 menjempret foto lanskap yang menunjukkan medan tempat robot penjelajah tersebut. Cina juga membangun teleskop raksasa pemburu alien. Teleskop radio raksasa di Cina ini dinamai Qingjiang Kitite 110 meter radio teleskop atau QTT. Teleskop radio yang dapat diarahkan ini berlokasi di sebelah barat laut Cina. Ruang pengamatan QTT mencakup hingga 75% langit. Cina juga meluncurkan misi ke Mars. Robot ini direncanakan akan memperlambat kecepatan sebelum masuk orbit Mars. Komunikasi akan tertunda lebih dari 10 menit atau membuat tidak ada kontrol real time dari bumi. Probe akan melakukan itu secara otomatis dan kru di bumi hanya akan tahu tentang status probe dari data telemetri hampir 1 jam kemudian. Juga meluncurkan roket bernama Longmarch 11A. Longmarch 11 roket pengangkut itu dirancang agar bisa meluncur di darat atau laut kurang lebih 150 kg. Teknologi ruang angkasa ke Mars roket besar. Roket ini mampu membawa 70 metrik ton muatan ke orbit. Roket juga mampu membawa muatan sebanyak 130 ton metrik ke Mars. Dengan tinggi sekitar 116 meter, roket bernama SLS ini akan menjadi kendaraan terbesar yang pernah dibuat manusia. Selain itu, roket ini akan jadi roket yang lebih kuat ketimbang roket Saturn V yang membawa astronot Apollo ke bulan. Deep Space, NASA mengembangkan sebuah tempat yang bisa jadi habitat astronot selama berada di Mars. Tempat bernama Deep Space Habitat ini terdiri dari semacam ruang keluarga dan kamar mandi, namun habitat tersebut belum sempurna karena masih belum dilengkapi penunjang kehidupan, serta belum anti kebakaran dan radiasi. Habitat rencananya akan berbentuk portable. NASA bekerjasama dengan Bigelow Aerospace untuk mengembangkan kostum astronot fleksibel. NASA menciptakan pakaian luar angkasa terbaru untuk memproteksi astronot dari radiasi yang bisa membunuh. Dingin serta tipisnya atmosfer, tapi tetap nyaman dan fleksibel untuk dipakai. Bentuknya pun tidak menggembung, seperti bagaimana kita mengasumsikan baju astronot pada umumnya. Tenaga penggerak. NASA mengembangkan mesin dengan tenaga surya untuk mengirim barang persediaan atau bahkan astronot untuk ke Mars. Metode ini bernama Solar Electric Propulsion yang memancarkan ion di mana tenaga matahari menyediakan elektron untuk mendorong mesin dalam kecepatan tinggi. Pluto tak lagi disebut planet. Sebenarnya Pluto masih memenuhi syarat pertama dan kedua, yaitu berbentuk bulat dan juga mengorbit pada matahari. Namun Pluto tidak memenuhi syarat ketiga dari sebuah planet. Pluto tidak mampu membersihkan lingkungan orbitnya dalam ruang hampa. Oleh karena itu Pluto akhirnya kehilangan predikatnya sebagai planet terkecil dalam tata surya.